Baik, selamat pagi, selamat sahabat untuk kita yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 28 Maret tahun 2026. Kita akan melanjutkan kembali kita punya pelajaran dari buku Step to Christ atau langkah-langkah kepada Kristus atau kebahagiaan sejati. Dan saat ini kita sudah di chapter 8 yang judulnya eh, Growing Up into Christ atau bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus. Jadi dari 10 langkah yang kita akan pelajari, ini kita sudah oh sorry, dari 13 langkah ya, 13 langkah, kita sudah di langkah ke-8 atau sampai di chapter 8. Dan saudara-saudara, ketika kita mempelajari pelajaran ini dengan seksama, kita akan lihat banyak keindahan yang kita bisa temukan ya dari pelajaran-pelajaran ini dibandingkan ketika kita hanya baca sekilas, tapi ketika kita belajar dengan lebih teliti, ini sangat luar biasa apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Jadi seperti dibilang tadi ya, ini adalah langkah ke-8. Kita sudah belajar 7 langkah sebelumnya, dan di chapter sebelumnya, di chapter 7, kita sudah pelajari selama 4 kali pertemuan yang judulnya tentang ujian pemuridan. Jadi saya sempat coba renungkan kenapa yang dibahas tentang ujian pemuridan ini bukanlah ujian-ujian seperti penganiayaan atau ujian-ujian kesulitan lain yang sering dialami oleh umat Tuhan. Kalau kita pelajari waktu lalu, ujian pemuridan itu bukanlah tentang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh umat Tuhan. Tapi ujian yang kita alami sebagai murid Tuhan adalah bagaimana perbuatan baik kita itu berasal dari siapa. Dan ujian itu sering eh, umat Tuhan gagal di sini ya, saudara-saudara. Karena kita sebagai merasa sebagai umat Tuhan, sebagai orang Advent, kita berusaha untuk melakukan perbuatan baik atau righteousness atau right doing. Tetapi semuanya sering sekali, kebanyakan itu berasal dari diri kita sendiri. Dan akhirnya ada kesombongan dalam diri yang timbul ketika kita melakukan perbuatan baik. Dan ini dibilang adalah ujian yang sesungguhnya ketika perbuatan baik ini berasal dari siapa. Makanya ketika ujian pemuridan ini adalah bagaimana ketika kita melakukan perbuatan baik, dan itu sumbernya dari Kristus, bukan dari kita. Itu adalah ujian yang sesungguhnya dibilang ya. Nah, setelah kita belajar tentang ujian atau the test, pasti habis itu kalau kita lihat polanya, itu adalah pertumbuhan atau ada perkembangan setelah ujian itu. Ketika ujiannya sudah dilewati, akan ada kebangkitan atau ada pertumbuhan. Dan ini judulnya yang ke-8, bertumbuh di dalam Kristus. Ini sangat luar biasa. Dan kalau kita akan pelajari, kita akan lihat pola yang sama akan diulang-ulang, dan bagaimana kita semakin menyadari bahwa kehidupan kita ini tidak ada artinya kalau kita berusaha sendiri. Semuanya berasal dari Tuhan. Setiap step Kristus. Langkah satu Kristus, langkah kedua Kristus, langkah ketiga Kristus. Kristus dan Kristus dan Kristus terus, saudara-saudara. Tidak ada sedikit pun yang bilang, oh kita harus begini, kita harus begini, kamu harus coba begini, kamu harus coba begini. Tetapi semua dibilang bahwa kita kembali bergantung kepada Kristus. Langkah pertama, lihat kebaikan Kristus. Langkah kedua, bagaimana kita butuh Kristus. Aduh, semuanya adalah tentang bagaimana tentang Kristus, tentang Kristus.
Dan ini judulnya pertumbuhan atau bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita mulai ya. Ini kita punya pelajaran. Ini sangat luar biasa, sangat bagus sekali pelajaran ini. Saya akan mulai dan ini kembali diingatkan kita Bible study dan kita bisa tambahkan kapan saja atau ada pertanyaan yang kita bisa diskusikan sama-sama, dipersilakan ya saudara-saudara. Baik, dibilang perubahan hati yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah dalam Alkitab disebut sebagai kelahiran. Lagi-lagi hal ini dibandingkan dengan pertumbuhan benih yang baik yang ditaburkan oleh seorang petani. Demikian pula mereka yang baru bertobat kepada Kristus adalah seperti bayi yang baru lahir yang harus bertumbuh hingga mencapai kedewasaan pria dan wanita di dalam Kristus Yesus. Atau seperti benih baik yang ditaburkan di ladang. Mereka harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Yesaya mengatakan bahwa mereka akan disebut pohon-pohon kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi dari kehidupan alam diambil perumpamaan-perumpamaan untuk menolong kita lebih memahami kebenaran-kebenaran ajaib dari kehidupan rohani. Jadi saudara-saudara, ini tentang pertumbuhan. Bagaimana dibilang ya, ini kita ketika kita bertobat dan dibilang eh, lahir kembali. Ini ada perubahan hati ya dari hati yang dulu, hati yang jahat sekarang diubahkan menjadi hati yang baru. Atau bisanya dibilang ciptaan baru, kelahiran baru. Kita bahaskan kemarin waktu lalu bahwa ketika kita dalam Kristus, kita menerima Kristus, kita akan dilahirkan baru ya, atau menjadi ciptaan baru atau hati yang baru. Dan dibilang ini perubahan hati ini sebenarnya bukan kita harus mati dulu dan lahir kembali sama seperti pengertian Nikodemus. Jadi harus mati secara apa namanya secara nyata ya mati mati terus lahir baru bukan seperti itu ya ini perubahan hati yang dulu jahat yang menjadi baik ini dibilang sebagai kelahiran ya ini kalau kita baca tentang kelahiran itu adalah apa suatu perubahan ya yang dari dulu menjadi baru. Nah ini dibilang apa di Alkitab dibilang sebagai kelahiran ya. Terus ini kelahiran ini dibilang sama seperti dihubungkan lagi ya atau dibandingkan lagi dengan pertumbuhan benih. Pertumbuhan benih sebagaimana kalau kita tanam tanaman di ladang, dibilang itu akan apa? Dia akan bertunas, bertumbuh, akhirnya menjadi tanaman yang besar. Nah, dibilang ketika kita menanam sebuah tanaman, misalnya pohon mangga, tanaman ini akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah, yaitu buah mangga ya. Buah mangga. Jadi ini sama seperti kehidupan rohani kita ketika kita baru lahir atau ada perubahan hati, kita disebut itu sebagai kelahiran dan kita akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah, menghasilkan buah. Kalau kita masih menjadi hati yang lama yang belum belum berubah, belum disebut kelahiran, masih pohon lama, masih benih yang lama dan benih yang lama tidak akan bisa menghasilkan apa? Buah. Tidak bisa menghasilkan buah. Karena benih kita benih yang jahat kan. Kita sudah tahu sebelumnya. Kita sudah pelajari bahwa kita ini alamiahnya seperti itu. Jahat. Tidak bisa menghasilkan yang baik. Nah, setelah kita dilahirkan baru atau seperti tanaman yang baru, kita bertumbuh dan kita akan menghasilkan buah, yaitu buah kebenaran. Bukan buah-buah ya, buah kebenaran yang satu yang sudah kita pelajari itu. Sukacita, damai sejahtera, kebaikan, itu semuanya yang akan dihasilkan. Dan ini dia bilang, ini Tuhan ambil perumpamaan-perumpamaan dari alam supaya kita bisa lebih mengerti tentang kebenaran-kebenaran yang misterius ini atau ajaib ini dari kehidupan rohani. Jadi kita bisa lihat pertumbuhan rohani kita ketika kita melihat pertumbuhan tanaman di alam. Seperti itu ya, seperti itu. Ini ketika kita lihat alam, dia punya pertumbuhan, begitulah pertumbuhan iman kita. Terus dibilang,
Tidak ada hikmat dan keahlian manusia dapat menghasilkan kehidupan dalam benda terkecil sekalipun di alam. Hanya melalui kehidupan yang Allah sendiri berikan, baik tumbuhan maupun hewan dapat hidup. Jadi saudara-saudara, di alam ini tidak ada yang diciptakan oleh manusia, tumbuhan yang hidup atau hewan yang hidup. Semuanya itu adalah apa? Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Nah, terus dibilang, demikian juga hanya melalui kehidupan yang berasal dari Allah, kehidupan rohani dilahirkan di dalam hati manusia. Jadi, ketika kita lihat pertumbuhan di alam itu hanya bisa dihasilkan oleh Tuhan, begitu juga pertumbuhan rohani. Tidak ada usaha kita manusia untuk bisa menumbuhkan kita punya kerohanian. Itu adalah pekerjaan dari Tuhan. Makanya dibilang, kecuali seseorang dilahirkan dari atas, ia tidak dapat mengambil bagian dalam kehidupan yang Kristus datang untuk berikan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi, kalau kita tidak dilahirkan dari Kristus, kita tidak dapat apa katanya mengambil bagian dalam kehidupan yang Kristus datang untuk berikan. Jadi, ketika Kristus datang waktu ke pertama kali, dia berikan apa? Hidupnya untuk kita. Jadi kadang-kadang kita pikir ketika Kristus datang, dia berikan hidupnya hanya untuk mati begitu saja ya, untuk menebus dosa kita supaya kita tidak mati. Bukan cuma itu, dia berikan hidupnya untuk menjadi bagian kita sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehidupannya. Terus dibilang, sebagaimana dengan kehidupan, demikian juga dengan pertumbuhan. Allah yang membuat kuncup menjadi mekar dan bunga menjadi berbuah. Oleh kuasanya benih berkembang, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir penuh isinya di dalam bulir itu. Jadi ini ada tahapan-tahapan bagaimana se- eh, sebuah tanaman dari bertumbuh bisa menjadi apa? Buah. Jadi pertama-tama katanya dia harus apa? Dia timbul kuncup dulu, baru dia mekar, terus jadi bunga, baru ada apa buah ya. Atau kalau gandum itu mungkin tidak berbunga ya, tapi dia dibilang mula-mula apa? Dia punya tangkai, lalu dia punya first blade atau dia punya bulir ya. Kemudian baru DP ear, DP eh, butir-butir ya, baru ada apa? Baru ada isi di dalam gandum itu misalnya. Itulah pertumbuhan di alam. Begitu juga dengan pertumbuhan manusia. Ketika dia baru bertobat, baru ada perubahan hati, akan ada tahapan-tahapan ya, seperti langkah-langkah datang kepada Kristus ini. Sebagaimana orang ini, sebagaimana tanaman dia ada dia punya tahapan untuk bisa berbuah, begitu juga dalam kehidupan kerohanian ya. Ini seperti pertama, kita lihat dulu kebaikan Tuhan. Kita lihat kebaikan Tuhan, kita merasa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Baru kita melihat bahwa kita ini orang berdosa. Kita orang berdosa, apa yang harus kita lakukan? Kita butuh Kristus karena kita ini orang yang sakit membutuhkan dokter. Kita butuh orang yang bisa yang bisa membuat kita sembuh atau bisa diampuni. Dan kita apa? Butuh Kristus. Ketika kita datang kepada Kristus, apa yang terjadi? Kita bertobat ya. Kita bertobat. Setelah kita bertobat, kita kita bertobat akan kesalahan kita. Lalu apa yang selanjutnya? Ada penyesalan, ada pengakuan. Aduh, saya sudah melakukan ini. Dia mengakui semua dosa-dosanya. Dan ada dia mengakui kepada Tuhan saja atau kepada empat mata, kepada satu orang atau kepada umum sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Ada pengakuan dosa. Baru dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Baru ada iman dan apa? Penerimaan di situ bagaimana dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Baru selanjutnya ada ujian-ujian ya, ujian pemuridan seperti yang kita bahas. Baru yang ini kita baca tentang pertumbuhan. Ada pertumbuhan di situ. Begitulah apa? Dia punya step-step yang terjadi. Step-step bagaimana sampai kita bisa berbuah atau bagaimana kita bisa sampai kepada kebahagiaan sejati yang tentunya itu sudah ada apa? Sudah berbuah. Terus dibilang nabi
Dan Nabi Hosea berkata tentang Israel, bahwa ia akan berkembang seperti bunga bakung. Mereka akan hidup kembali seperti gandum dan tumbuh seperti pohon anggur. Hosea 14 ayat 5 dan 7. Dan Yesus mengajak kita, perhatikanlah bunga bakung bagaimana ia bertumbuh. Aduh, ini luar biasa. Tumbuhan dan bunga tidak bertumbuh oleh pemeliharaan, oleh anxiety atau kekhawatiran atau usaha mereka sendiri, melainkan dengan menerima apa yang Allah sediakan untuk menopang kehidupan mereka. Saudara-saudara, kalau kita lihat ya, ini bunga bakung ini contohnya bunga bakung di padang. Siapa yang ada siram-siram dia di padang itu? Atau siapa yang ada cabut-cabut rumput di sekitar bunga itu? Tidak ada, bunga itu tumbuh liar. Tetapi dia apa? Bertumbuh. Dia bertumbuh sampai bisa menghasilkan bunga yang sangat indah. Dan bahkan dibilang pakaian yang terindah dari Raja Salomo tidak bisa tidak bisa dibandingkan dengan apa? Keindahan bunga bakung di padang itu. Dan siapa yang memelihara bunga bakung itu? Itu adalah Allah sendiri yang yang apa katanya dibilang ini yang Allah sendiri yang apa? Menopang kehidupan bunga itu. Allah sendiri yang apa? Memelihara bunga itu sehingga bunga itu menjadi sangat indah. Terus dibilang, seorang anak kecil tidak dapat dengan kekhawatiran atau kekuatannya sendiri menambahkan tinggi badannya. Demikian pula engkau tidak dapat dengan kekhawatiran atau usahamu sendiri memperoleh pertumbuhan rohani. Jadi seorang anak kecil, siapa yang menumbuhkannya? Tentu Tuhan yang menumbuhkannya. Kita lanjut ya, dibilang begini. Tumbuhan dan anak kecil bertumbuh dengan menerima dari lingkungannya apa yang menunjang kehidupannya. Udara, sinar matahari, dan makanan. Apa yang diberikan alam ini bagi hewan dan tumbuhan, demikianlah Kristus bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, ini anak kecil atau anak kita ya, itu bertumbuh karena apa? Ada udara, ada sinar matahari, ada makanan yang mereka makan, sehingga mereka bisa bertumbuh. Dan itu semuanya berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Begitu juga dengan tumbuhan itu ya. Tumbuhan itu tidak ada yang merawat dia. Tidak ada yang siram-siram dia. Tapi Tuhan yang memelihara. Kehidupan ada matahari, ada sinar matahari, ada udara yang bisa apa? Menumbuhkan tumbuhan ini. Makanan-makanan dari dalam tanah yang dia serap, itulah yang menumbuh apa? Membuat dia apa? Bertumbuh. Bertumbuh. Begitu juga dengan kita punya apa? Kehidupan kerohanian. Itu bertumbuh, semuanya berasal dari Tuhan. Dibilang, apa yang diberikan alam ini bagi hewan dan tumbuhan, demikianlah Kristus bagi mereka yang percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Kristus, itulah yang terjadi. Pemeliharaan dari Tuhan menjadi bagian kita seperti apa? Tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan di hutan atau di padang. Semuanya dipelihara oleh Kristus. Tanpa bergantung kepada manusia. Dibilang, ia adalah terang yang kekal, matahari dan perisai. Ia akan menjadi seperti embun bagi Israel. Ia akan turun seperti hujan di atas padang rumput yang telah dipotong. Ia adalah air hidup, roti Allah yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Ini saudara-saudara, bagaimana kembali kita membahas tentang kebaikan Tuhan bagi manusia. Kembali diingatkan waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, semuanya untuk manusia. Semuanya untuk kebahagiaan manusia, supaya manusia bisa berbahagia. Begitu juga dalam pertumbuhan kita ya, pertumbuhan kita. Semuanya berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan menyediakan semua kebaikan bagi kita. Pertumbuhan rohani, pertumbuhan jasmani, rohani adalah pekerjaan Tuhan ya, pekerjaan Tuhan. Semua yang Tuhan ciptakan, baik tumbuhan, baik matahari, bulan dan bintang, semuanya diciptakan untuk kebaikan manusia. Tidak ada yang tidak ya, saudara-saudara. Ini sangat luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Terus dibilang,
Dalam karunia-Nya yang tiada bandingnya melalui anaknya, Allah telah melengkapi seluruh dunia dengan suasana kasih karunia yang nyata seperti udara yang mengelilingi bumi. Semua orang yang memilih untuk menghirup suasana yang memberi kehidupan ini akan hidup dan bertumbuh sehingga mencapai kedewasaan laki-laki dan perempuan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ini sebagaimana dibilang ya, pertumbuhan dari misalnya dari bayi menjadi orang dewasa ya. Jadi bagaimana, apakah seorang bayi atau eh, sebuah tanaman yang masih kuncup bisa berbuah? Tentu tanaman itu harus menjadi tanaman dewasa dulu, baru dia bisa berbuah. Atau anak kecil, ketika dia sudah menjadi dewasa dan perempuan, baru bisa menghasilkan, misalnya bisa menghasilkan anak yang lain ya. Anak atau kehidupan yang baru. Harus ada kedewasaan dulu. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita, saudara-saudara. Tidak mungkin kita kalau dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru dan kita bayi-bayi terus. Tidak ada bertumbuh-bertumbuh. Itu suatu hal yang tidak normal ya. Atau ada sesuatu yang ganjal. Masa kita nggak bertumbuh-bertumbuh terus? Atau bisa saja kita sebenarnya belum dilahirkan kembali. Masih manusia yang lama. Makanya tidak bisa menghasilkan buah. Atau ada masalah dalam pertumbuhan kita. Masih bayi-bayi terus. Tidak ada pertumbuhan. Itu harus menjadi pertanyaan bagi kita ya. Jadi ini bagaimana dibilang bahwa pertumbuhan ini semuanya berasal dari Tuhan. Pertumbuhan itu berasal dari Tuhan. Bisa saja kita tidak bertumbuh karena kita tidak menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Menggantungkan diri kita kepada diri kita sendiri sehingga tidak ada apa? Pertumbuhan rohani. Jadi dibilang kehidupan ini semuanya apa katanya? Bergantung kepada Kristus, bergantung kepada anak Allah. Sehingga akan ada apa? Pertumbuhan atau bisa menjadi apa? Laki-laki dan perempuan yang apa? Dewasa di dalam Kristus Yesus atau menjadi dewasa di dalam apa? Kerohanian kita. Baik, saudara-saudara, mungkin sampai di sini ada yang mau tambahkan. Ini di awal-awal tentang bagaimana eh, pertumbuhan kita diibaratkan atau dibandingkan dengan apa? Dengan tumbuhan atau tanaman yang bertumbuh sebagai Lalu, kerohanian kita. Ya, silakan, silakan. jadi tadi di awal Alex bilang bahwa eh, untuk menjadi seperti Yesus, orang belajar Step to Christ ini kan Iya, dari langkah pertama, kedua, ketiga, semuanya all about Jesus dah, semua iya, tentang iya, Yesus. Jadi kalau orang bertumbuh dengan Yesus berarti orang punya kehidupan dekat dengan Yesus. Kalau orang yang nak bertumbuh dengan Yesus artinya orang tidak mau dengan Yesus kan? iya, Karena jadi ndak apa secara otomatis orang itu akan menjadi serupa dengan Yesus gitu loh. Orang nak berbuat apa-apa terus tiba-tiba kalau di Mazmur 1 itu kan dia bilang orang yang seperti pohon yang di taman di karena tepi tepi aliran aliran air air. itu Iya, kesukaannya kan ialah firman Tuhan kan. iya, Dia suka dengan firman Tuhan iya, yang memberi kehidupan. Artinya orang yang nak bertumbuh artinya tidak mau mendengarkan dengan firman Yesus. Tuhan seperti ini, Iya, betul. Alkitab atau apa saja. Jadi artinya dia nak bertumbuh karena keinginannya sendiri itu, dan jadi Iya, orang nggak bisa bilang, orang nggak bisa buat apa-apa tiba-tiba orang menjadi tanaman Tuhan dan begitu, iya, nggak iya, bisa. Jadi orang pun harus suka dan harus bagaimana ya, harus uh, mencintai itu kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak secara otomat orang nak buat apa-apa tuh tiba-tiba langsung semua suka. tentang Yesus. Nggak. Tapi orang harus seperti itu. Itu aja li tambahan. Oh, oke. Ya, terima kasih. Nang. Jadi ini sebenarnya eh, bagaimana kesukaan kita ya, to do and to will, to will and to do. Untuk mau suka dengan untuk melakukan itu sebenarnya kembali dari Kristus juga sih sebenarnya. Jadi kita punya hati sejak ya ini kita lihat ya sejak dari
ketika kejatuhan manusia dan Tuhan mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan itu sudah ada sebenarnya dalam diri manusia walaupun ketika mereka tidak pernah mengetahui firman Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan misalnya, sudah ada keinginan untuk mencari Tuhan atau memilih sesuatu yang baik. Atau sudah ada, aduh ini saya mau belajar Alkitab. Itu semuanya sudah berasal dari Tuhan. Dan dibilang ya ketika kita sekarang bagaimana kita mau suka setiap hari mau suka belajar Alkitab, itu semuanya itu berasal dari Tuhan sebenarnya, dari Kristus. Ketika kita dekat dengan Kristus, otomatis kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang menyukai itu sebenarnya Kristus, karena Kristus yang suka itu kan. Kita sebenarnya ketika jatuh dalam dosa tidak suka hal-hal rohani seperti itu. Tetapi karena ada Kristus, kita akhirnya suka itu. Sebenarnya mau suka belajar, suka baca Alkitab, suka berdoa, itu bukan sebab, tetapi itu adalah akibat dari Kristus ada dalam diri kita. Kita kadang-kadang salah mengerti. Jadi gara-gara kita ini suka belajar Alkitab, oh saya karena saya suka baca Alkitab, saya semakin mencintai Yesus atau karena saya rajin belajar Alkitab, saya begini-begini hal yang baik yang oh saya ini gara-gara ini. Bukan seperti itu ya. Saya suka belajar Alkitab, suka berdoa dan segala hal itu adalah akibat dari Yesus tinggal di dalam diri saya. Jadi bukan sebagai sebab oh gara-gara ini. Berarti itu usaha saya sendiri di awal. Oh gara-gara saya suka ini saya segala perbuatan yang baik yang kita lakukan dari diri kita ke sendiri untuk usaha mencapai Kristus adalah usaha yang sia-sia. Jadi Jadi apapun yang baik yang terjadi dalam diri kita, baik itu membaca Alkitab, baik itu berdoa, suka memberi, semuanya itu berasal dari Kristus. Dan tidak ada usaha kita sebenarnya untuk mendapatkan itu. Jadi dibilang, apakah jadi kita diam-diam saja dong supaya Kristus bukan juga seperti itu ya saudara-saudara. Pasti dalam diri kita ada bisikan atau ada keinginan yang ditimbulkan Kristus untuk suka mempelajari itu. Jadi ketika kita suka mempelajari kitab, itu semua dari Kristus. Dari Kristus. Suka merenungkan firman Tuhan, itu semuanya dari Kristus. Dari Kristus walaupun awalnya kita nggak suka. Jadi semua Kristus yang Roh Kudus yang apa? Yang bisikan kepada kita keinginannya dan kita ketika kita menurut apa yang Roh Kudus bilang atau Kristus bilang ke dalam diri kita seperti baca Alkitab dan kita akan terus mendapatkan kebenaran di situ. Kita akan lihat kebaikan Tuhan dan step-step sama dengan pertumbuhan yang kita sudah baca itu akan menjadi bagian kita dalam pertumbuhan rohani kita. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi saudara-saudara tentang pertumbuhan iman kita atau pertumbuhan kerohanian kita ketika disamakan ya, disamakan ini ya, nubuat samakan dengan pertumbuhan dari tanaman tanaman atau pertumbuhan anak kecil. Oke. Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Sebagaimana bunga menghadap kepada matahari agar sinarnya yang terang dapat menyempurnakan keindahan dan keselarasan bentuknya, demikianlah kita harus menghadap kepada matahari kebenaran supaya terang surga menyinari kita sehingga tabiat kita berkembang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ada tanaman yang namanya sunflower atau bunga matahari. Kalau kita perhatikan di mana matahari, di situ dia menghadap dia punya bunga. Ketika matahari pagi ke timur eh, dan ke barat dia sampai terbenam, dia akan ikuti dia punya apa? Pergerakan. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali ini bunga matahari. Jadi ini sebagaimana bunga ini menghadap matahari supaya dia punya pertumbuhan dan dia punya keindahan bisa sempurna, begitu juga katanya kita kepada apa? The Sun of Righteousness, matahari kebenaran. Supaya kita punya terang surga atau kita punya righteousness, kita punya right doing bisa sempurna,
Kita harus apa? Melihat kepada Kristus sebagai Son of Righteousness. Son of Righteousness. Jadi, segala perbuatan baik kita ketika kita menghadap kepada Dia yang sumber kebaikan itu, ini kita akan lihat bahwa ini semuanya berasal dari Dia, bukan berasal daripada kita. Ini luar biasa ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tambahkan sebelum kita eh, ke fokus ke eh, fokus lain ya. Ini fokus lain. Oh, Ya, silakan Tata Kor. nah ya terima kasih. Terima kasih. Cuman mau bilang kalau hilang-hilang karena orang dalam perjalanan dari Oh iya iya. Orlando ke California, tapi terima kasih banyak hal yang eh, dapatin lagi sekarang. Ya, eh, cuman mau kasih tahu itu. Terima kasih dan mudah-mudahan ini menambah juga buat orang supaya orang Iya iman. Ya, ya, iya Tan. ya. Ya Terima kasih. Terima kasih. iya. Terima kasih. Putus-putus mungkin karena Tante Kori di perjalanan ya. Puji Tuhan Tan. Jadi ini eh, bagaimana kita belajar tentang pertumbuhan rohani ya. Ini sebagaimana tanaman yang bertumbuh, kita juga bisa apa? Bisa bertumbuh ya, bisa bertumbuh. Dan ini kita belajar tentang pertumbuhan ya. Ini kita belajar sampai di paragraf 8, halaman 8 paragraf 2, bagaimana ini tentang pertumbuhan ya. Pertumbuhan, bahwa semua pertumbuhan itu berasal dari Kristus. Pertumbuhan jasmani atau pertumbuhan fisik dari tanaman adalah pemeliharaan Kristus. Begitu juga dengan apa? Pertumbuhan kerohanian kita yang ketika baru baik, baru dilahirkan menjadi orang yang dewasa, laki-laki dan perempuan yang dewasa secara rohani adalah semuanya dari Kristus ya. Semuanya berasal dari Kristus. Nah, sekarang kita datang kepada tentang ranting ya dan pokok. Mari kita lanjut ya. Dia bilang begini. Yesus mengajarkan hal yang sama ketika ia berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi saudara-saudara, kembali lagi contoh tanaman. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau lihat gampang sekali untuk mengerti tentang perumpamaan ini. Jadi sebagaimana misalnya ada pohon kemudian kita patahkan dia punya cabang itu, kita patahkan itu cabang dan kita lihat beberapa hari atau beberapa jam itu daun di cabang yang patah itu akan mulai layu, kering, lama-lama jatuh ya. Lama-lama sudah mati itu tanaman itu. Atau cabang itu sudah lama-lama mati dan kering. Dan apalagi yang dibuat selain dibakar ya. Atau dibakar atau dia menjadi hancur. Begitulah yang terjadi seperti ketika ranting itu ya. Ranting itu terpisah dari batangnya. Dan dibilang begitu juga dengan pokok anggur. Kalau anggur pokoknya itu terlepas, dia punya ranting terlepas dari pokok anggur, otomatis itu ranting itu mati ya, mati. Sama seperti kita dengan Kristus. Saudara-saudara bisa bayangkan ranting yang terpisah dari pokok itu seperti apa? Mati dan tidak berguna. Mati dan tidak berguna. Nah, sekarang bayangkan saudara tanpa Kristus. Saudara-saudara adalah mati dan tidak berguna. Mungkin ketika baru pertama kali ranting dipisahkan dari pokok itu atau dari batang itu, mungkin kelihatan masih segar karena baru dipisahkan. Kita lihat lama-kelamaan dia akan apa? Binasa, binasa. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Kita tidak boleh terlepas dari Kristus. Kalau kita sampai terlepas dari Kristus, kita akan sama seperti ranting itu akan mati dan hancur. Terus dibilang begini,
Kamu sama bergantungnya kepada Kristus untuk hidup kudus. Seperti halnya ranting bergantung kepada pokoknya untuk pertumbuhan dan menghasilkan buah. Terpisah dari Dia, kamu tidak memiliki hidup. Kamu tidak mempunyai kuasa untuk melawan pencobaan atau bertumbuh dalam kasih karunia dan kekudusan. Tinggal di dalam Dia, kamu akan bertumbuh. Dengan menerima kehidupan darinya, kamu tidak akan layu atau menjadi tidak berbuah. Kamu akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini seperti yang dibilang tadi ya, saudara-saudara. Ini kalau kita ini, saudara-saudara, kalau kita ini seperti pohon atau ranting yang masih melekat pada batang, kita akan apa? Dibilang kita akan bertumbuh, mungkin daun kita yang dulunya cuma 10 menjadi 15, dan akhirnya apa? Kita akan menghasilkan buah yang enak, buah yang bisa dirasakan oleh orang lain, buah yang di dalamnya ada biji, yang bisa menjadi benih yang baru. Aduh, luar biasa. Menjadi buah yang menjadi apa? Bisa dinikmati oleh apa? Orang lain ya, saudara-saudara, akan berbuah, bertumbuh dan berbuah. Waduh, ini luar biasa. Tetapi apa yang terjadi kalau katanya kalau kita terpisah, tidak ada pertumbuhan, malah apa? Malah kita tidak bisa hidup atau bisa apa? Bisa mati, bisa mati. Ini kita lihat bagaimana pentingnya untuk bergantung kepada Kristus atau tetap di dalam Kristus. Sekali-kali kalau kita jauh dari Dia, atau kita terpisah dari Dia, terpisah dari ranting, ini kita bisa apa? Bisa layu atau menjadi tidak berbuah, bahkan apa? Menjadi mati. Makanya kita harus lihat ya, kehidupan kita sendiri ya. Apakah kita sudah berbuah? Kalau kita tidak berbuah, apakah kita terpisah dari pokok anggur atau tidak? Itu yang harus menjadi apa? Pertanyaan setiap hari bagi kita. Baik, saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan? Jadi ada dua contoh pertumbuhan dan eh, terpisah dari Kristus, pohon ya. Ya, silakan. Kalau Ya, jadi kita masih kurang paham sih. Nah, ya, jadi masih butuh penjelasan lagi. Jadi tadi orang kesukaan akan firman ya, Tuhan, semua karena Kristus. Pokoknya dari nol sampai akhir semua ya, karena Kristus. Nggak ada satupun titik dari usaha orang untuk ya. Heeh. tinggal dalam Kristus. Jadi pertanyaannya kalau orang yang nggak suka dengan Kristus, nggak tinggal dalam Kristus itu gimana itu? Hmm. Jadi orang kan Ya, hidup dengan kebenaran semua karena Kristus. iya, betul. Kalau orang yang nggak hidup dalam kebenaran itu gimana? Nah, iya. Maksudnya Oke. gimana ya? Jadi kira-kira misalnya orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, tidak suka akan Kristus, apakah mereka tidak ada bisikan dari Roh Kudus, atau apakah di dalam hati mereka tidak pernah ada rasa keinginan untuk belajar firman Tuhan misalnya, atau untuk mencari Kristus, atau orang-orang ateis itu yang tidak mengenal akan Tuhan, dan ketika mereka mendengarkan Kristus, semuanya apa namanya, aduh, tidak suka. Apakah eh, Kristus tidak bekerja di dalam mereka, atau tidak ada Kristus ya, atau tidak bekerja lah kita bisa bilang. Tentu tidak, saudara. Tidak, tidak enak. Jadi semua manusia tidak terkecuali orang yang suka dan tidak suka, itu dalam hatinya akan ada dorongan untuk mencari Kristus atau suka kepada Kristus. Ada dorongan untuk belajar firman Tuhan. Makanya waktu kita belajar tentang apa namanya, eh, gospel in creation, iya, guys, gospel in creation. Bahkan orang-orang ateis pun yang tidak pernah membaca atau mendengar Kristus, tapi ketika mereka melihat langit yang diciptakan Tuhan, itu sudah menuntun mereka kepada Kristus, sudah menuntun kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit ini kalau bukan Kristus? Jadi masing-masing itu ada dorongan dari diri sendiri. Walaupun sekarang ini saya jahat sekali, saya tidak pernah menyentuh Alkitab. Tiba-tiba
entah bagaimana tiba-tiba dia sudah belajar firman Tuhan. Apakah itu usaha dia sendiri untuk membaca firman Tuhan itu atau dari mana? Apakah itu usahanya atau itu dari Kristus, dorongan yang berasal dari dalam yang kita nggak tahu dari mana, yang tapi kita sudah tahu ya itu berasal dari Roh Kudus, berasal dari Kristus. Tapi orang yang lihat dari luar, nih tahu dari mana dia sampai suka belajar. Itu semuanya berasal dari Kristus, sehingga kesukaannya untuk bisa belajar firman Tuhan. Dan bagaimana orang yang tidak suka, apakah dia tidak ada bisikan atau dorongan dari Roh Kudus atau Kristus? Tentu ada, tetapi dia menolak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak inilah yang dibilang kalau kita bisa lihat itu tidak suka mau belajar kitab, pokoknya benci untuk tidak suka, pokoknya tidak suka. Tetapi percayalah saudara-saudara atau percayalah itu ada pasti ada dorongan dari Kristus, ada dorongan dari Kristus. Ketika anak yang hilang itu, anak yang hilang, ketika dia sudah jual, dia mau tidak mau bersama-sama dengan Kristus. Dia pergi meninggalkan rumah. Dia sudah tersesat, itu bagaimana supaya dia bisa dia mau kembali? Usaha siapa? Kalau bukan berasal dari apa? Usaha dari Roh Kudus, Roh Bapaknya yang apa? Memanggil dia untuk pulang, untuk pulang. Seandainya Roh Bapaknya yang sudah memanggil dia untuk pulang, tetapi dia bisa bersikeras, saya tidak mau pulang. Saya tidak mau pulang. Apa yang bisa dilakukan kalau dia menolak? Apa yang bisa dilakukan kalau dia menolak? Tidak ada yang bisa dilakukan. Sama seperti juga Firaun ketika dapat firman Tuhan berulang-ulang tapi dia menolak-menolak terus, akhirnya dia apa? Menolak Kristus. Dan bahkan dibilang semakin dikeraskan. Itu yang terjadi sudah kalau apa? Menolak ya, menolak Kristus. Mungkin itu jawabannya atau ada ini lain Nang? Nah, terima kasih, Li. Cuma iya, jawabannya bagus sekali. Cuma bagaimana dengan ayat yang bahwa orang yang diselamatkan itu sudah ditentukan, yang dibinasakan? Di mana? Eh, Gimana itu Nang yang bilang kalau ada yang Maksudnya diselamatkan ditentukan? ada ayat yang, maksudnya dengan penjelasan ini, ada kan orang bilang, oh, ada yang sudah ditentukan untuk dibinasakan, ada yang sudah Ah, iya. ditentukan dengan, eh, jadi sebenarnya nggak seperti itu Iya, ya. Cuma iya. kita, Betul. oke, thank you, Li. Iya. Tuh, betul, kita juga sama seperti itu, Nang. Kita juga dulu berpikir eh, ini ada yang orang-orang yang sudah ditentukan untuk dibinasakan, ada orang-orang yang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Sama seperti misalnya Nineveh. Nineveh itu apa namanya? Sebenarnya dia mau diselamatkan lah, atau misalnya Yunus. Oh, ini dia sudah menolak, tetapi kenapa Tuhan masih mau pakai-pakai dia terus dah? Berarti Tuhan memang pilih pada dia, atau kalau bisa dibilang ya Tuhan memang pilih dia, dia mau selamat. Oh ini si A pasti selamat, si C biar dia mau bikin apa, dia tidak mau selamat. Walaupun dia mau melakukan yang baik, dia ternyata tidak seperti itu ya. Ketika kita belajar di Everlasting Covenant atau perjanjian kekal, sama seperti ini contoh lagi Firaun ini ya. Firaun ini dibilang bahwa Tuhan yang mengeraskan hatinya. Ketika dibilang bahwa Tuhan yang mengeraskan hatinya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Firaun ini sudah ditentukan untuk binasa. Ini orang Mesir diciptakan untuk dibinasakan ya sebenarnya. Kalau kita lihat secara bahasanya seperti itu. Tetapi ketika kita belajar dibilang bahwa Tuhan melakukan apa yang dikehendaki oleh orang tersebut. Misalnya begini, misalnya ini Firaun ini dia cinta akan kebenaran. Tentu kalau dia cinta akan kebenaran, apa yang akan terjadi dalam hidupnya seperti yang apa dia inginkan. Berarti dia menginginkan kebenaran. Oh, dia menginginkan kebenaran, Tuhan akan menuntunnya mendapatkan kebenaran. Tetapi ketika dia memilih sesuatu yang jahat, itu yang lain akan terjadi dalam dirinya. Dibilang makanya ada ayatnya akan ada orang yang eh, menolak firman Tuhan itu akan mencintai yang jahat.
dan akan ada penipuan, akan ada ya. Aduh, saya lupa dia punya ayat yang persis. Akan ada kesesatan terhadap dirinya karena pilihannya itu, maunya seperti itu. Firaun maunya seperti itu, makanya apa yang terjadi? Dia menerima apa yang dia mau. Jadi akhirnya menjadi apa? Menjadi keras semakin keras. Sama seperti matahari yang sama yang mencairkan es, matahari yang sama juga yang apa? Membuat sebuah tanah liat semakin keras dan semakin keras. Itu yang terjadi ya, karena memang keinginan dari dirinya seperti itu. Kalau seperti Nebukadnezar kita lihat ya, ini Nebukadnezar ini dia bertobat ya. Dia bertobat. Karena apa? Dia ada dapat kerendahan hati yang Tuhan tahu dia punya hati, dia punya keinginan seperti apa. Mungkin kita lihat di awal-awalnya dia sangat sombong sampai mendirikan patung emas itu. Tapi direndahkan dan sampai dia apa menulis di Daniel pasal 4 itu tentang Nebukadnezar bagaimana Tuhan merendahkan hatinya. Dan Tuhan tahu saudara, hati semua orang itu seperti apa, keinginannya seperti apa. Bukan Tuhan yang tentukan, tetapi pilihannya ada di dalam diri kita sendiri. Apakah kita mau terima, kita menolak atau tidak. Dan Tuhan akan melakukan apa yang sesuai dengan kita punya kehendak. Kita mau kebenaran, Tuhan akan melakukannya seperti itu. Jadi bukan Tuhan pilih-pilih ya saudara-saudara, bukan. Tuhan tahu hati kita masing-masing dan dia membinasakan apa yang apa namanya yang tidak memilih kejahatan atau memilih sesuatu yang tidak baik. Jadi sama seperti ketika bangsa-bangsa di zaman Musa dihancurkan yang atau Sodom dan Gomora, Tuhan menghancurkan manusia atau membinasakan manusia dibilang ketika apa? Harapan untuk bertobatnya sudah nol. Nol. Tidak ada kemungkinan untuk bertobat sama sekali. Ketika sudah dikasih firman Tuhan, dikasih apapun, dan dibinasakan karena apa? Sudah tidak ada kemungkinan untuk bertobat. Kalau ada kemungkinan dibilang sekecil apapun ya, sekecil biji sesawi pun orang itu bisa bertobat, Tuhan akan memperjuangkan hal itu untuk dia bisa apa? Selamat, untuk bisa selamat. Jadi Tuhan sudah mati untuk kita semua, tidak mungkin satu orang manusia pun yang Tuhan ingin dia untuk binasa. Kita harus pahami itu ya. Tuhan punya kebaikan. Jadi kalau ada yang binasa dan karena tidak bertobat, itu berarti kemungkinan untuk bertobatnya sudah tidak ada. Manusia tidak bisa melihatnya, tapi Tuhan tahu ya, sudah Tuhan mengetahui hati kita masing-masing. Mungkin itu, mungkin ada tambahan lain ya, saudara-saudara, dipersilakan. Atau Ya, gimana? halo Lex. Ya, silakan, silakan. Ya, jadi jadi di dalam orang punya pelajaran ini, ya bukan dalam hanya step to Christ ya, dari Ya. semua pelajaran yang orang terima itu, kita harus mengerti satu prinsip itu adalah Tuhan itu adalah kasih, ya kan? Iya, betul, betul sekali. Dan karena Tuhan mengasihi kita, Dia rela untuk mengorbankan anaknya satu-satunya Iya. untuk saya pribadi, untuk Lali pribadi, untuk Onang, everybody here, untuk orang punya individual gitu. Jadi Alkitab itu misalnya orang baca, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, itu untuk siapa? Untuk kita, untuk saya secara pribadi. Nah sekarang kalau kita ngerti prinsip itu, apakah kita mau berpikir bahwa ada satu sekelompok orang nggak selamat, ini Tuhan sudah tentukan dia nggak selamat, dia nggak selamat, atau forget about it. Apakah misalnya di dalam orang punya keluarga, saya punya anak, contoh misalnya anak saya 4, oh kamu anak 2 itu kita nggak suka, ini 2 yang kita suka, begitu. Nggak, Tuhan itu nggak pilih-pilih orang like, oh oke. Kalau mungkin orang tua ya mungkin ada anak kesayangannya atau ada anak yang dia favorite atau ada yang dia nggak suka, ada yang dia suka. Bisa saja ya orang tua begitu. Atau ada juga orang tua yang memperlakukan anaknya itu semua sama gitu. Doesn't matter. Sometimes anak angkat pun diperlakukan seperti anak sendiri gitu. Tuhan itu tidak memandang orang, oh saya mencintai kamu, bangsa Israel, bangsa-bangsa kafir saya tidak suka gitu. Dulu sebelum mempelajari pelajaran dari
righteousness by faith itu, bagaimana dengan Jones? Kita baca Alkitab dulu berpikirnya begitu. Wih, Tuhan sayang sekali ya bangsa Israel, kok bangsa kafir sepertinya Tuhan itu kayak enggak suka sama mereka gitu. Ternyata bukan seperti itu gitu. Makanya sometimes orang baca Alkitab, yang tadi sama juga Lali bilang yang mengenai Firaun kan, Iya. Tuhan mengeraskan hatinya. Kalau orang nggak tahu apa namanya dia punya konteks dari cerita itu, orang nggak tahu karakter Tuhan, kita berpikirnya seperti itu. Kenapa Tuhan harus mengeraskan hati? Kenapa Tuhan harus mengeraskan hati seseorang gitu? Berarti kebinasaannya itu saya harus persalahkan Tuhan karena Tuhan keraskan hati dia gitu, iya kan? Tapi setelah kita pelajari bukan seperti itu gitu. Yang cerita sesungguhnya itu adalah Firaun yang mengeraskan hatinya, menolak terus gitu. Akan peringatan Tuhan, akan bisikan Tuhan. Jadi hatinya dikeraskan gitu. Bukan dikeraskan ya. Sometimes kalau kita sudah menolak akan Roh Kudus terus-menerus, ya Tuhan mau bikin apa lagi gitu. Last invitation, last warning. Ini last warning gitu sama anak-anak. Oke, last warning ya. Kamu sudah bikin gini, last warning. Kalau last warning nggak listen akan apa? Kena punishment. Sama dengan Firaun. Last warning gitu. Dia nggak listen, kena punishment. Tapi yang memilih untuk menolak akan bisikan Roh Kudus adalah Firaun sendiri. Apakah Tuhan tidak mencintai dia? Firaun. Tuhan mencintai dia. Tuhan mau menyelamatkan dia dan juga bangsa Mesir gitu. Iya, betul. Tapi dia yang memilih untuk menolak Tuhan. Jadi kalau sudah last warning Tuhan kasih, misalnya yang tadi Lali bilang, prinsip Alkitab juga itu manusia itu ada cup is full ya. Maksudnya setiap kita itu ada warning. Setiap kali kita tolak, kita punya cup diisi sampai cup full itu istilahnya what else can God do for you gitu loh. Apalagi yang Tuhan mau bikin. Semua yang Tuhan mau lakukan untuk menyelamatkan kita, kita tolak gitu. Jadi begitulah Firaun, hatinya dikeraskan. Atau begitulah mungkin saya pribadi mungkin Tuhan sudah kasih warning dengan firman Tuhan, terus saya tetap tolak. Tuhan mau bikin apa gitu? Apakah tidak cukup Tuhan sudah mati untuk saya gitu? Seperti itu. Apakah kematian itu tidak cukup untuk saya? Jadi prinsip itu kita harus tanamkan kepada setiap individu yang ada di dunia ini. Tuhan memberikan pilihan untuk kita gitu. Apakah saya mau pilih kebenaran? Apakah saya tidak mau pilih kebenaran? Saya memilih Tuhan karena di dunia ini there's only two options, either God or Satan. Saya mau pilih Tuhan atau setan. Nggak ada 50% Tuhan, 50% setan. Nggak ada seperti itu gitu. Jadi untuk manusia mau diselamatkan, that's his own choice gitu. Tapi bagaimana Tuhan menyelamatkan? Tuhan mempunyai 1,001 macam cara seperti tadi Lali bilang, orang ateis. Mereka mengenal Tuhan dari ciptaan Tuhan itu. Roh Kudus berbicara kepada mereka di Roma 2. Hukum itu ditaruh di pikiran mereka. Orang-orang yang nggak baca Alkitab, yang tinggal di hutan-hutan, kenapa mereka kayak nggak mau membunuh, contoh misalnya. Karena bisikan Tuhan itu jangan membunuh, tapi mereka nggak tahu hukum Tuhan gitu. Itulah Tuhan bekerja dalam masing-masing kita. Kita itu dijudge atau dihakimi berdasarkan Knowledge. terang yang kita terima gitu. Saya mungkin terangnya 10 misalnya, orang lain 15. Orang yang tinggal di hutan mungkin 2. Apa yang dia tahu dan dia lakukan, as if in God's eyes itu that's a perfect obedience karena hanya itu yang dia tahu, hanya itu yang bisa dia jangkau gitu. Jadi kalau kita tahu prinsip-prinsip itu, kita kalau baca Alkitab kita bisa tahu gitu, oh konteksnya seperti ini, konteksnya seperti itu. Karena santos juga Alkitab bahasa Indonesia dia punya terjemahan kayak kurang tepat begitu. Tapi kalau kita tahu prinsip Alkitab, tahu akan karakter Tuhan, kita baca Alkitab, kita bisa lihat bahwa oh ternyata prinsipnya seperti ini. Orang ini
ditentukan, mungkin bisa saja katanya ditentukan untuk dibinasakan itu karena mereka juga yang menentukan akan pilihan mereka sendiri untuk menolak akan Tuhan atau menolak akan Roh Kudus yang berbicara dalam diri mereka. Tapi tidak ada kita dilahirkan untuk, saya dilahirkan untuk Dibinasakan. saya mau dibinasakan. Sedangkan Alkitab sendiri aja bilang apa? Tuhan tidak suka akan kematian, apa itu ya, Li? Orang-orang yang jahat gitu. Tuhan tidak suka. Dan di Alkitab juga selalu banyak cerita yang Roh Kudus pleading for them. Tuhan cari mereka di perumpamaan Tuhan Yesus. Jadi, amin. Kita harus lihat konteks itu dari macam cerita di Alkitab, dari perumpamaan Tuhan Yesus, dari karakter Tuhan Yesus, and then we can see the big picture. Sometimes dalam satu cerita orang buta, coba describe itu elephant atau gajah. Ya, orang buta pegang dia punya ekor. Oh, gajah itu seperti tali gitu. Oh, dia pegang dia punya kaki. Dia pegang dia punya mata. Jadi orang buta mau deskripsi itu gajah itu beda-beda gitu ya. Nah, sometimes kita juga mendeskripsikan atau mau baca Alkitab karena kita nggak lihat big picture. Kita sometimes deskripsikan ayat ini, seperti itu. Tapi kalau orang buta itu put together semua yang mereka deskripsikan, oh ternyata gajah ini begini, badannya besar, dia ada ekor, dia ada apa itu yang panjang di depan mulutnya, matanya begini. Begitulah kita baca Alkitab. We just have to see the big picture. Tuhan punya karakter apa, prinsip Alkitab apa, cerita di Alkitab bagaimana. And then we can see the big picture. Oh, ternyata begini. Oh, konklusinya seperti itu. Baru kita bisa mengerti akan firman Tuhan atau Alkitab itu. Oke, Li, thank you. Ya, terima kasih. Jadi kita harus ingat ya, Injil itu adalah kuasa untuk menyelamatkan. Gospel is the power of to salvation kan. Gospel is the power of to salvation. Jadi ketika Injil diberitakan di Mesir, Injil ini bukan untuk membinasakan orang Mesir sebenarnya, tetapi juga untuk menyelamatkan mereka. Tapi karena mereka menolak, akhirnya itu juga membinasakan mereka. Jadi bilang, waktu di tula-tula di Mesir, ada jeda-jeda waktu antara satu tula dengan tula yang lain. Apa fungsinya itu? Katanya supaya Firaun merenung akan apa? Akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Merenung dan semakin dia tolak-tolak terus, akhirnya dikeraskan sendiri oleh pilihannya sendiri. Jadi bukan Tuhan yang sengaja untuk mengeraskan hatinya, tetapi itu adalah pilihannya sendiri. Tuhan selalu memberikan apa? Kesempatan manusia untuk bertobat. Sama seperti orang Kanaan ketika Tuhan bilang kepada Abraham, keturunanmu akan kembali ke sini karena kedurjanaan orang-orang Amori atau orang-orang Kanaan itu belum full. Belum lengkap, sama seperti Joy bilang tadi, ada dia punya cup yang sudah full, yang memang sudah tidak bisa bertobat, baru akan dibinasakan. Tuhan membinasakan begitu banyak orang kafir, bukan karena dia membenci mereka, karena mereka sudah tidak bisa lagi untuk bertobat karena sudah apa? Menolak-menolak. Saya sering pikir ya, dibilang waktu zaman Abraham, Tuhan rela menghancurkan satu bangsa demi seorang Abraham. Ini Tuhan kalau mau lihat hitungan-hitungan, masa ribuan Abraham punya nyawa satu lebih berharga dari ribuan orang lain? Ternyata ribuan orang lain yang menolak, satu orang yang menerima Tuhan lebih berharga daripada apa? Ribuan orang lain yang akan ribuan orang lain yang menolak ya, saudara-saudara. Satu orang yang menurut Tuhan atau menyerahkan dirinya kepada Tuhan sama seperti Abraham, itu akan menghasilkan banyak orang lain yang akan bertobat. Tetapi apa fungsinya orang-orang yang menolak Tuhan? Mereka tidak ada fungsi sama sekali untuk apa? Untuk pertobatan orang lain. Jadi kalau mereka pun dibinasakan, itu adalah suatu hal yang tidak. Itu bukan keinginan Tuhan ya saudara-saudara, tapi itu adalah suatu hal yang dilakukan yang untuk kebaikan orang-orang yang akan diselamatkan juga. Untuk menjadi pelajaran ya, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan diselamatkan. Oke, baik.
Kita akan lanjut. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita lanjut. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Ini tentang ya masih tentang pertumbuhan ini ya. Dibilang banyak orang memiliki anggapan bahwa mereka harus melakukan sebagian pekerjaan itu sendiri. Mereka telah percaya kepada Kristus untuk pengampunan dosa, tetapi sekarang mereka berusaha dengan kekuatan sendiri untuk hidup benar. Namun setiap usaha seperti itu pasti gagal. Yesus berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudara, ini sama seperti ujian pemuridan kemarin yang waktu lalu kita bahas ya saudara-saudara. Ini dibilang ya ketika kita sudah bertobat, kita minta Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Sekarang saya sudah menjadi orang yang bertobat ya dengan tanda kutip, sudah mengaku dosa-dosa saya. Sekarang saya mau hidup benar. Saya mau hidup benar. Dibilang saya want to live right ya, mau hidup yang benar. Tapi untuk hidup yang benar ini, saya berusaha sendiri, saudara-saudara. Saya mau begini dengan usaha saya sendiri. Terus apa yang dibilang di sini? Setiap usaha seperti itu pasti gagal. Kalau kita bandingkan dengan pelajaran yang kita bahas sebelumnya tentang ujian pemuridan, ini yang banyak dilakukan oleh umat-umat Tuhan atau orang-orang Kristen, atau kita bisa bilang orang-orang Advent. Kita berusaha untuk hidup benar, melakukan yang benar, atau menyucikan Sabat, apapun yang benar itu, benar yang baik-baik semuanya, kita berusaha dengan kekuatan sendiri. Akhirnya apa? Dibilang gagal. Gagal itu artinya eh dari diri sendiri, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa Kristus atau dari diri sendiri adalah apa? Dosa, adalah dosa. Jadi kita melakukan sesuatu, aduh ini tanpa Kristus, dan ujian kita adalah apakah kita dalam melakukan yang baik itu berasal dari diri sendiri atau dari Kristus. Itu yang menjadi ujian ya yang kemarin kita pelajari. Dan ini dibilang pasti gagal kalau kita berusaha dengan diri kita sendiri untuk hidup benar. Makanya dibilang di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya dibilang setiap langkah untuk mau datang kepada Kristus harus dengan Kristus. Jadi step to Christ sebenarnya step with Christ ya kalau saya bisa bilang. Step to Christ adalah step to Christ with Christ. Melangkah kepada Kristus dengan Kristus. Tidak bisa dengan kita punya usaha sendiri. Terus dibilang, pertumbuhan kita dalam kasih karunia, sukacita kita, dan kegunaan kita, semuanya bergantung pada hubungan kita dengan Kristus. Melalui persekutuan dia dengan dia setiap hari, setiap jam, dengan tinggal di dalam dia. Kitalah bertumbuh dalam kasih karunia. Ia bukan hanya permulaan, tetapi juga penyempurna iman kita. Kristus adalah yang pertama dan yang terakhir dan untuk selama-lamanya. Dia bilang, Kristus itu apa katanya? Author and finisher. Dia yang permulaan dan yang apa? Akhir dari kita punya iman. Akhir dari kita punya iman. Terus dibilang, ia harus menyertai kita bukan hanya pada permulaan dan akhir perjalanan kita, tetapi pada setiap pelangkah di setiap jalan. Raja Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara, ini adalah perjalanan kita. Perjalanan kita. Kalau Daud bilang, kalau Tuhan ada di sebelah kananku, apa artinya sebelah kananku? Berjalan bersama-sama dia, aku tidak akan goyah. Aduh, ini luar biasa. Perjalanan step to Christ, perjalanan langkah-langkah kepada Kristus, ternyata adalah langkah-langkah bersama Kristus. Kita mau melangkah kepada Kristus, ternyata bukan usaha kita, saudara-saudara. Bukan dengan kekuatan kita untuk melangkah kepada Dia. Tetapi itu adalah langkah-langkah dari Kristus sendiri yang menuntun kita. Karena kita tidak punya kekuatan sedikit pun untuk melangkah menuju kepada Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, tidak bisa, saudara-saudara. Saya tidak mampu. Saya orang berdosa yang sudah kehilangan kuasa. Jadi saya membutuhkan
kuasa dari luar, yaitu kuasa Kristus untuk bisa menolong saya. Saudara-saudara, kita lanjut ya. Ini kita sedikit lagi ya, kita selesai. Saya mau ambil dia punya poin. Saya akan baca ya. Lanjut. Oke. Apakah engkau bertanya, bagaimana saya dapat tinggal di dalam Kristus? Dengan cara yang sama seperti engkau menerima dia pada mulanya. Karena itu sama seperti kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, demikianlah hendaknya hidupmu tetap di dalam dia. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya bisa hidup dalam Kristus kalau begitu? Dibilang cara yang sama seperti engkau menerima dia pada mulanya. Jadi bagaimana ketika kita awalnya menerima Kristus? Ketika kita lihat dia punya apa? Kebaikannya, kita lihat, aduh Tuhan itu sangat baik bagi kita. Baru kita terima Yesus. Sebagaimana kita menerima Yesus, demikian juga kita apa? Tetap tinggal dalam Yesus ya. Terus dibilang, engkau telah menyerahkan dirimu kepada Allah untuk menjadi miliknya sepenuhnya, untuk melayani dan menuruti dia. Dan engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamatmu. Engkau tidak dapat menebus dosamu sendiri atau mengubah hatimu. Tetapi setelah engkau menyerahkan dirimu kepada Allah, engkau percaya bahwa oleh karena Kristus, ia telah melakukan semuanya itu bagimu. Jadi ini tentang consecration, penyerahan diri. Ini kalau kita belajar itu di chapter 5 ya, tentang penyerahan diri atau di langkah kelima. Menyerahkan diri, kembali diingatkan sebagaimana istri menyerahkan dirinya kepada suami atau submit. Kalau ini give yourself ya, ini menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Lakukanlah Kristus, lakukanlah Tuhan sebagaimana engkau mau engkau melakukan dalam diriku. Dibilang kita punya eh apa namanya? Apapun yang kita mau lakukan, kita punya kehendak, kita serahkan kepada Kristus dan Kristuslah yang akan melakukannya dalam diri kita. Serahkan sepenuhnya kepada Kristus. Terus dibilang, oleh iman engkau menjadi milik Kristus, dan oleh iman pula engkau harus bertumbuh di dalam Dia dengan memberi dan menerima. Engkau harus memberikan segalanya, hatimu, kehendakmu, pelayananmu, menyerahkan dirimu kepadanya untuk menuruti semua perintahnya, dan engkau harus menerima segalanya. Kristus, kepenuhan segala berkat, untuk tinggal di dalam hatimu menjadi kekuatanmu, kebenaranmu, penolongmu yang kekal, yang memberi engkau kuasa untuk menurut. Jadi saudara-saudara, ini luar biasa ya. Ini oleh iman dibilang kita ini menjadi milik Kristus. Dan oleh iman kita bertumbuh seperti tanaman tadi ya. Seperti tanaman dari pucuk menjadi tanaman yang dewasa, atau seperti bayi yang kecil menjadi orang yang dewasa. Itu ada pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu semua oleh apa? Oleh iman. Dan kita sudah pelajari waktu lalu. Iman itu bukan percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa firman-Nya itu benar. Bukan itu. Iman itu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepadanya. Itu adalah iman. Serahkan ya. Sama setan itu dibilang, setan itu believe and tremble. Dia percaya Tuhan itu ada. Setan itu tahu firman Tuhan itu benar, bahkan dia gemetar. Tetapi dia tidak menyerahkan hatinya atau hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya itu bukan iman. Percaya saja itu bukan iman ya saudara-saudara. Tetapi harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dibilang take and give ya. Kita memberikan, kita punya hati, kita punya kehendak, kita punya pelayanan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa kepada kita? Kristus. Segala kepenuhan di dalam Kristus. Bayangkan kalau Kristus diberikan kepada kita dalam hati kita. Apa yang terjadi? Segala sesuatu yang Kristus telah lakukan di dunia ini, itulah yang akan kita lakukan. Dibilang, dia akan menjadi kita punya apa? Kekuatan kebenaran.
Setiap ujian kita bisa apa? Lewati karena Kristus telah menang dalam setiap pencobaan. Dan dibilang, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Kristus dan Kristus dan dan Kristus memberikan semua kepenuhannya kepada kita, dibilang itu apa? Itulah yang memberi kita kuasa untuk bisa apa? Bisa menurut, bisa menurut. Jadi, apakah kita bisa menurut dengan kuasa kita? Tidak. Semuanya berasal dari Kristus. Ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Dia, kita memberikan semuanya kepada Dia, dan Dia memberikannya itu kepada kita. Kuasanya, dan kuasa itu untuk menurut. Kadang-kadang kita pikir ya ini, saya memiliki kuasa dari Kristus, saya bisa mengadakan mujizat atau melakukan apa. Itu mungkin saudara-saudara bukan itu tujuannya ya. Kuasa itu adalah untuk kita bisa apa? Bisa menurut apa hukum-hukum Tuhan atau perintah Tuhan. Saudara-saudara ada yang mau tambahkan di sini sebelum kita mau baca kutipan terakhir? Mungkin baca dulu kutipan Oh terakhir, iya, Li, baru oke. kita ada tambahan, tapi ya Oke, selesai. iya. Ini kutipan terakhir yang akan menjadi perenungan kita, saudara-saudara. Sebelum nanti kita akan lanjut minggu depan, tapi kita akan baca. Dibilang, serahkanlah dirimu kepada Allah pada waktu pagi. Jadikan ini sebagai pekerjaanmu yang pertama. Jadi, consecrate ya, ini seperti chapter 5. Menyerahkan diri kita kepada Allah pada waktu pagi. Setiap pagi, saudara-saudara. Setiap pagi, dan ini katanya kita punya tugas yang utama, yang pertama, ketika kita bangun ini. Terus ini dibilang, ini kita perhatikan baik-baik. Biarlah doamu demikian. Ambillah aku ya Tuhan sebagai milikmu sepenuhnya. Aku meletakkan semua rencanaku di kakimu. Pakailah aku hari ini dalam pelayananmu. Tinggallah besertaku dan biarlah segala pekerjaanku dikerjakan oleh engkau. Saudara-saudara, ini harus menjadi doa kita setiap pagi. Ambil aku ya Tuhan sebagai milikmu. Letakkan semua rencana kita di kaki Tuhan. Dibilang, pakailah aku hari ini dalam pelayananmu. Tinggal, abide with me. Tinggal besertaku dan dibilang apa? Biarlah pekerjaanku dikerjakan di dalam engkau. Aduh, saudara-saudara, ini doa kita ya. Ini harus kita pakai ini. Kita harus lakukan ini setiap hari. Doa ini. Terus dibilang, ini adalah hal yang harus dilakukan setiap hari. Setiap pagi, serahkanlah dirimu kepada Allah untuk hari itu. Untuk hari itu, bukan untuk besok. Jadi kadang-kadang kita pikir, oh saya mau berdoa ini untuk 1 minggu ke depan. Tidak, saudara-saudara. Doa ini setiap hari untuk hari itu. Serahkan semua rencanamu kepadanya untuk dilaksanakan atau dihentikan sesuai dengan petunjuk pemeliharaannya. Dengan demikian, hari demi hari engkau dapat menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Allah dan hidupmu akan semakin dibentuk menurut kehidupan Kristus. Nah, mungkin sampai di sini ya saudara-saudara. Saudara-saudara, ini adalah bagaimana kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Doa kita setiap pagi adalah ini, menyerahkan diri kita kepada Tuhan setiap pagi. Dan ini harus kita mulai hari ini ketika kita sudah mengetahui apa petunjuk Tuhan. Inilah mungkin selama ini kita bertanya-tanya, bagaimana saya mau serahkan diri kita kepada Tuhan? Bagaimana saya mau Tuhan tinggal dalam diri saya? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita setiap hari. Dan ini adalah petunjuk yang sangat penting bagi kita untuk berdoa setiap pagi. Saya kembali baca. Ambillah aku ya Tuhan sebagai milikmu sepenuhnya. Aku meletakkan semua rencanaku di kakimu. Pakailah aku hari ini dalam pelayananmu. Tinggallah besertaku dan biarlah engkau segala pekerjaanku dikerjakan di dalam engkau. Saudara-saudara, mungkin ada rencana-rencana kita hari ini yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dibilang kita serahkan kepadanya untuk dilaksanakan atau dihentikan sesuai dengan petunjuk Dia.
Kalau kita serahkan semuanya ke dalam tangannya, tentu yang akan terjadi adalah sesuai dengan kehendaknya. Mungkin Tuhan tidak kehendaki hal-hal ini atau hal-hal itu yang kita sudah rencanakan dan dia ingin sesuatu yang lain. Dan ketika kita serahkan, kita akan menuntun kita ya. Dia akan menunjukkan hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya. Oke, silakan yang mau tambahkan, silakan Yi untuk tambahannya. Iya, Li, thank you. Jadi ini sangat bagus ya dan luar biasa dia punya pelajaran yang kita mau coba ambil itu yang mungkin yang di atas itu, Li, di atas yang warna purple. Ya ini, ya itu. Yang warna kuning ya itu. Oke. Oleh iman engkau menjadi milik Kristus dan oleh iman pula engkau harus bertumbuh dalam dia. Dengan memberi, mana itu? Dengan By memberi, giving, ya, ya, dengan memberi dan menerima. Jadi ada take and give ya. ini, iya, jadi ada kayak transaksi kan di sini. Ya. Jadi waktu saya beri, saya akan menerima sesuatu, Iya. gitu. Apa yang saya beri? Iya kan, dia bilang kita kasih kita punya hati, kita punya kehendak atau kita punya will, dan kita punya pelayanan. Service, ya. Nah, jadi ini kan dia bilang untuk memberi kan dia bilang you have to give all. Iya. Engkau harus memberikan segalanya. Kalau all itu bukan 99%, all itu 100% gitu. Iya, betul. Ya, permasalahannya di sini adalah torang ya, maksudnya I'm talking about myself too. Sometimes kalau kita mau memberi, oh ya Tuhan saya mau beri sama Tuhan mungkin 50% dari whatever lah, kita punya hati, kita punya pelayanan gitu. Makanya no wonder dia bilang kalau kita memberikan semua, itu dia bilang hati, kehendak, pelayanan, kita itu akan give yourself to him, dan kita akan menerima, take all. Apa yang kita terima? Kita akan terima itu Kristus, kepenuhan segala berkat. Christ, the fullness of all blessing, untuk tinggal di dalam hati kita, menjadi kekuatan kita, menjadi kebenaran kita, penolong kita, to give you power to obey. Nah, mungkin ini yang sometimes kita tidak terima ya, atau maksudnya saya nggak terima. Kenapa saya tidak obey? Kenapa kita nggak ada kebenaran? Yang keluar itu adalah evil. Kenapa? Ini transaksinya itu kita tidak penuhi gitu. Iya. Karena saya nggak memberikan semua, saya nggak memberikan saya punya hati kepada Tuhan, saya tidak memberikan saya punya will. Dan sometimes pun, misalnya kan tadi di bawah itu doa ya, kita berdoa, serahkan kita punya rencana, apakah ini Tuhan punya will. Sedangkan yang saya rencanakan itu, saya tahu itu against the will of God. Contoh misalnya, dalam apapun yang kita lakukan. Dan mau berdoa pun kita, aduh Tuhan, ini kita mau berdoa, kita tahu this is not your will, begitu ya. This is not Tuhan punya rencana. Jadi baru pertama pun itu kita udah kayak down atau kayak discouraged begitu. Jadi sometimes kita takut untuk kasih semua karena kita takut kita akan kehilangan gitu. Justru di saat kita memberikan semua, Tuhan akan justru kita berikan, Tuhan akan memberikan juga gitu semuanya gitu. Di saat kita withhold anything, itu transaksinya itu tidak bisa terjalani kalau dari kitanya gitu loh. Dari kita yang nggak mau kasih semua, nggak mau kasih kita punya kehendak, hati kita kepada Tuhan. Jadi persyaratan itu tidak terpenuhi gitu. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak ada kuasa untuk menurut. Kita punya plan is not according to our plan. Kita punya apapun yang kita lakukan. Tapi kalau kita tahu, kita itu kasih semua, kita punya hati, kita punya pelayanan kepada Tuhan. Kita punya doa itu pun nggak hipokrit, nggak munafik ya. Karena kita tahu, I give all to Christ. Tuhan, saya sudah kasih ke Tuhan, kepada Tuhan semua. Dan saya tahu Tuhan yang akan direct my path. Tuhan yang akan bekerja di saya untuk melakukan
Apa yang saya lakukan hari ini? Dan kalaupun misalnya kita tahu ada sesuatu yang menghalangi kita dengan Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong gitu ya. Karena tolong saya untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana untuk saya menyerahkan hati kita semua kepada Tuhan? Sebenarnya hanya satu kunci yang kita mau share, adalah melihat kasih Tuhan. Kalau saya nggak lihat apa yang Tuhan kasih kepada saya nggak mau kasih semua yang apa dari saya kepada Tuhan. Karena saya nggak ngerti apa yang Tuhan kasih kepada saya. Bisa saya mengerti apa yang Tuhan berikan untuk saya, God gave all to us, saya juga akan mau kasih. Prinsipnya itu ada di Efesus 5 untuk suami dan istri. Kenapa istri mau submit? Karena dia lihat bahwa Tuhan mati untuk dia gitu. Kenapa suami istri mau submit kepada husband? Karena husband itu gave all. Sama seperti Kristus gitu. Nah, untuk saya mau bisa submit, itu prinsipnya teman-teman. Bahwa kita lihat kasih Tuhan. Apa yang Tuhan kasih kepada saya? Why should I submit to God gitu loh. Kenapa seharusnya Tuhan tuntut semua? It's just because Tuhan gave all to me gitu. Tuhan kasih dirinya mati. Baru istrinya itu di Efesus 5 ada submission. Di saat saya putus koneksi dengan Tuhan, saya nggak lihat kasih Tuhan, begitulah saya punya kehidupan hari-hari. Nggak akan saya submit all to God. Saya punya service nggak sepenuhnya. Kalau saya mau lakukan sesuatu, kalau ada waktu luang lah atau bagaimana. Dan itu menegur saya secara pribadi ya teman-teman. Jadi challenge untuk kita atau tantangan untuk kita atau warning atau Tuhan punya bisikan untuk hari ini adalah go back to basic, lihat kasih Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada saya. Dan untuk melihat kasih Tuhan, yaitu kita spend time dengan Yesus every single day, bangun pagi sebelum tidur, dan di waktu-waktu yang kita ada waktu untuk bisa meditasi kasih Tuhan, baca firman Tuhan, dengar di audio, kan sekarang sudah banyak audio, dengar sermon mengenai kasih Tuhan, righteousness by faith, anything yang bisa membuat kita bisa melihat kasih Tuhan, itulah yang akan membuat kita untuk bisa submit kepada Tuhan dengan kuasa Tuhan. Oke, Li, mungkin itu saja. Thank you, Li. Iya, makasih. Mungkin ada lagi saudara-saudara yang mau tambahkan. Ya, silakan. Boleh tambahan sedikit. Ya, nah. Oke. Dan dulu kita kurang paham dengan orang punya grup in the Hall of Men. Jadi setelah pelajari ini, berarti waktu orang giving to God fully, semua ya, semuanya orang berikan, baru orang bisa menjadi the Hall of Men, Kang. Jadi bisa ada pencerahan lah dengan pelajaran ini. Grup pertama orang punya grup ini the Hall of Men. Jadi berikan secara spiritual, punya body dan semua, serahkan semua pada Yesus, maka kita akan bisa menjadi milik Yesus sepenuhnya. Oke, itu aja, Li. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi lain, saudara-saudara mau tambahkan? Itu, Li, kayak cup. Iya. Kayak cup itu lebih empty, lebih Tuhan isi. Ya, betul. Lebih betul. full nggak bisa Tuhan isi. Sama dengan orang. The more kita give sama Tuhan, all kita kasih, Tuhan akan isi all. Yes. Kita kasih 10%, jadi seperti gitulah transaksi yang kita bisa lihat. Yang betul tadi orangnya, the whole body, mind, spirit itu kita kasih empty. All I give to the Lord, saya empty, baru Tuhan kasih everything 100%. Aduh, it is powerful. Oke, thank you, Lia. Ya, terima kasih. Jadi betul ya, ini makanya the fullness of blessing. Fullness of blessing itu kepenuhan segala berkat dari Kristus kan. Fullness of Christ. Jadi mungkin kita harus pahami Kristus itu tidak tinggal di dalam diri kita setengah ya. Tetapi sepenuhnya di dalam kita dia tinggal. Sepenuhnya. Sepenuhnya Kristus tinggal. Kenapa enggak sepenuhnya sekarang ini dia tinggal sepenuhnya dalam diri kita? Mungkin setengah-setengah dan bahkan hilang-hilang ya saudara-saudara. Karena tadi dibilang, kita tidak kasih semuanya, nak kosong, masih ada isi di dalam diri kita yang kita tidak serahkan semuanya. Mungkin ada yang kita sudah serahkan, saya sudah serahkan ini. Tetapi ada hal yang saya tidak serahkan. Saya serahkan setengah-setengah.
Tetapi saya pikir saya sudah serahkan karena saya sudah kasih sebagian. Misalnya di dua tangan saya ini ada roti misalnya. Saya sudah kasih di tangan kanan saya roti itu kepada kepada saudara. Dan saya pikir saya sudah kasih. Padahal di kiri saya masih ada lagi yang belum saya kasih. Tapi saya pikir sudah kasih karena memang saya sudah kasih kan. Ini saya punya yang di tangan kanan, roti di tangan kanan. Tetapi ini konsepnya adalah kasih semuanya. Jadi ketika kita kasih semuanya di tangan di kiri, semuanya yang ada pada kita, di kantong-kantong semuanya. Dan akhirnya apa? Ketika kita kosong, dan dia akan kasih full kepada kita. Sama dengan Kristus, fullness of Christ ada dalam diri kita. Jadi apa yang mau dilihat orang dalam diri kita? Kristus. Bukan Kristus yang setengah-setengah, Kristus yang sepenuhnya. Karena kita ini sudah kosong. Kosong dan diisi. Aduh, makanya sama seperti Kristus sudah contoh kepada kita bahwa ketika Kristus datang, dia mengosongkan dirinya, mengosongkan dirinya. Dan ini Bapa yang tinggal di dalam dialah yang melakukan segala sesuatunya. Itu yang menjadi contoh bagi kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah lewat sedikit waktu kita. Sampai di sini pelajaran kita, dan kita akan lanjutkan minggu depan ya. Kita punya pelajaran. Baik, sampai di sini saya bawa dalam nama Yesus. Amin.